Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, puji dan syukur kita aturkan pada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga selalu dicurahkan kepada Nabi kita, Nabi yang mulia, Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para sahabatnya, keluarganya, dan kita semua sebagai umatnya yang setia mengikuti petunjuk serta sunnah-sunnahnya. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di pagi yang mulia ini Allah masih limpahkan kepada kita banyak sekali karunia nikmat-nikmatnya. Dan tentu saja yang paling patut kita syukuri, nikmat yang paling besar diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, yaitu nikmat iman serta nikmat Islam, yang memang dengan nikmat ini seseorang akan mampu meraih kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Dan juga nikmat-nikmat yang lainnya yang banyak sekali, tidak mampu kita untuk menghitungnya. Mudah-mudahan senantiasa kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa memujinya, senantiasa selalu memenuhi panggilannya, menjalankan kewajiban-kewajiban kita dalam rangka mencari ridho Allah Subhanahu wa taala serta cintanya. Alhamdulillah, di kesempatan pagi yang berbahagia ini kita bersama kembali di program Mutiara Pagi Radio GIC, di mana di program ini kaum muslimin dan muslimat, juga pendengar serta pemirsa radio GIC juga GIC TV akan saya temani untuk mengkaji kitab suci Al-Quran lewat tilawah, terjemah, juga tafsir daripada ayat-ayat suci Al-Quran. Di kesempatan pagi yang berbahagia ini, insya Allah kita akan lanjutkan kembali fokus daripada tilawah dan tafsir kita. Terakhir kita sudah sampai di surat Ali Imran ayat yang ke-33 ya. Itu ayat terakhir yang kita telah tilawahkan juga tafsirkan di perjumpaan yang lalu. Di pagi hari ini insya Allah kita akan lanjutkan kembali tilawah kita. Kita akan fokuskan mulai dari ayat yang ke-34 ya, hingga ayat yang ke-38. Dari ayat yang ke-34 hingga ayat yang ke-38. Silakan Anda bisa ikut menyiapkan mushaf Al-Quran untuk menyimak tilawah kita di kesempatan pagi hari ini, juga untuk bersama nanti mengkaji terjemah juga tafsir dari firman-firman Allah Subhanahu wa taala tersebut ya. Baik, kita akan masuk langsung ke tilawah. Kita buka kajian kita dengan tilawah Al-Quran surat Al-An'am dari ayat yang ke-34.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. Alhamdulillah, demikian surat Al-An'am dari ayat yang ke-34 ya tadi ya. Ayat yang ke-34 hingga ayat yang ke-38. Mudah-mudahan Allah tabaraka wa ta'ala mencatat dan menghitungnya sebagai amal soleh yang akan diganjarnya dengan ganjaran yang berlipat ganda, amin ya mujibas sailin. Kemudian mari kita masuk untuk menerjemahkan serta menafsirkan firman-firman Allah Subhanahu wa taala yang telah kita simak bersama tersebut.
Kita mulai dari ayat yang ke-34 di mana Allah tabaraka wa taala berfirman, "Walaqad kudzibat rusulun min qablik," dan sungguh rasul-rasul sebelum kamu telah didustakan. Fasabaru ala ma kudzibu, kemudian mereka bersabar atas pendustaan-pendustaan terhadap mereka tersebut, wa'udhu, dan bersabar atas intimidasi, penganiayaan yang mereka terima tersebut, hatta sampai atahum nasruna, sampai datang kepada mereka pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Alamah Ibnu Katsir rahimahullah berkata di dalam tafsirnya, "Hadhihi tasliyatun lin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ta'ziyatun lahu." Ayat ini merupakan tasliyah. Sering kita baca ya, bahkan di ayat sebelumnya kita katakan ayat sebelumnya, yaitu qad na'lamu innahu la yahzunuka alladhi yaqulun. Ayat ini ayat ke-33 ini merupakan tasliyah. Tasliyah itu hiburan gitu ya. Kalau kita melihat anak kita sedang bersedih, kalau kita melihat sahabat kita sedang galau mungkin gitu ya dengan suatu urusan, nah kita sebagai temannya atau kita sebagai orang tuanya kan berusaha menghibur, tenang ya, menenangkan gitu ya, menghibur, menenangkan ya, meneguhkan, menguatkan. Tenang, nanti juga ada gantinya. Misalnya kehilangan sesuatu gitu ya, misalnya nggak keterima pekerjaan, sabar aja sih, gampang, masih ada kesempatan kok, nanti bisa ikut lagi tes melamar pekerjaan gitu ya. Nah, tasliyah ini namanya menghibur gitu ya, menenangkan. Nah, dikatakan oleh Ibnu Katsir rahimahullah, ayat ini ayat yang ke-34 juga ayat yang ke-33 kita katakan ya. Ayat ini merupakan tasliyah. Hadhihi tasliyatun lin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa ta'ziyatun lahu. Tasliyah dan ta'ziyah. Kalau kita mengenal ta'ziyah itu apa? Takziah itu kalau bahasa orang sekarang nyelawat ya. Apa itu nyelawat? Tapi kita taunya begitu. Oh, udah nyelawat belum? Tetangga kita ada yang meninggal gitu ya. Nyelawat. Ya, itu namanya takziah. Takziah. Apa itu takziah? Takziah juga sama seperti tasliyah. Menghibur orang yang sedang berduka, orang yang sedang tertimpa musibah ya. Mendoakan, kemudian juga mengajak untuk bersabar. Ini takziah namanya ya. Takziah kita ya kalau bahasa yang lainnya ikut berduka gitu ya, ikut berduka. Jadi kalau ada tetangga kita meninggal atau seseorang meninggal, kita kan biasanya berkunjung untuk takziah namanya. Takziah itu yaitu kita ingin mendoakan, memberi dukungan, mengajak bersabar, menghibur gitu ya, supaya tidak terlalu larut dalam kesedihan. Takziah namanya.
Nah, ayat ini merupakan tasliyah dan takziyah, hiburan, penenang dari Allah Subhanahu wa taala kepada nabi yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Fimman kadzabahu min qaumihi wa amara lahu bis sabri kama sabara ulul azmi minar rusuli. Nah, ayat ini merupakan hiburan dari Allah Subhanahu wa taala, ya, motivasi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam atas sikap kaumnya yang mendustakan beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dihibur Nabi, ya, untuk tetap bersabar. Diperintahkan Nabi untuk tetap bersabar atas pendustaan kaumnya tersebut, jangan sampai terlalu larut dalam kesedihan, jangan terlalu diletakkan di dalam hati gitu ya, sehingga menghalangi hal-hal baik lainnya gitu ya. Kadang-kadang kalau ditaruh dalam hati jadi suasana jadi nggak enak, jadi mager gitu ya, malas gerak gitu ya, jadi hilang semangat gitu. Makanya dihibur, dimotivasi, didorong untuk terus bersabar. Diperintahkan Nabi, ya, untuk bersabar sebagaimana para rasul terdahulu, khususnya para ulul azmi, ya, para rasul-rasul yang punya gelar ulul azmi, yaitu yang memiliki azam dan tekad kesabaran yang kuat, ya, agar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meniru kesabaran mereka, mencontoh kesabaran mereka. Wa wa'ada lahu bin nasri kama nasaru, dan Allah janjikan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pertolongan, kama nusiru, sebagaimana Allah telah menolong para nabi dan rasul tersebut, gitu ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menghibur Nabi, ya. Wahai Muhammad, kami tahu perkataan-perkataan mereka membuatmu sedih. Sikap mereka membuatmu sedih, gitu ya. Dan sungguh para rasul sebelum kamu, pendahulu-pendahulu kamu pun sama kok, gitu ya. Kamu gak sendiri, gitu ya. Memang sudah sunnatullah seperti ini, ya. Para rasul didustakan juga oleh kaumnya, gitu ya. Dan sikap mereka atas kedustaan tersebut bersabar, ya, bersabar terhadap kedustaan tersebut, dan bersabar terhadap upaya-upaya yang menyakitkan dari kaumnya, baik perkataan atau mungkin perbuatan, gitu ya. Nah, mereka bersabar, ya, hatta atahum nasruna, sampai, yaitu apa yang sampai, kesabarannya, gitu ya. Terus bersabar, sabar sampai datang kepada mereka pertolongan kami, gitu ya. Tenang aja, insyaallah akan datang pertolongan. Nah, kamu cuma diperintahkan berdakwah dan bersabar atas dakwahmu tersebut, gitu ya. Nah, dijanjikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana para Rasul sebelum beliau Sallallahu Alaihi Wasallam juga ditolong oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dimenangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wa bidzafri hatta kanat lahumul akibah,
ba'dama nalahu minat takdzib min qaumihim wal adha al-balik. Thumma ja'ahum an-nasru fid dunya kama lahumun nasru fil akhirah. Dijanjikan kepadanya kemenangan, dijanjikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pertolongan sebagaimana para rasul sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga telah ditolong, dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala akibat atau akhir daripada episode mereka. Merekalah yang menang, merekalah yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala setelah episode yang begitu dramatis sekali, yang isinya pendustaan, penganiayaan, intimidasi baik ucapan maupun perbuatan dari kaumnya. Gitu ya. Tapi ujungnya, akhirnya adalah kemenangan bagi para rasul, pertolongan bagi mereka dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, datang kepada mereka kemenangan di dunia sebagaimana nanti ya di akhirat juga akan diberikan pertolongan dan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala mubaddila likalimatillah, ya. Dan tidak ada yang dapat mengubah kalimat-kalimat Allah, yaitu ketetapan Allah Subhanahu wa taala, takdir Allah Subhanahu wa taala yang sudah Allah tetapkan di Lauhil Mahfuz sana, bahwa Allah menolong orang-orang yang beriman, gitu ya. Sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. In tansurullah yansurkum. Jika engkau menolong Allah Subhanahu wa taala, Allah akan menolong. Itu di Al-Qur'an sudah ditetapkan, di Lauhil Mahfuz sana juga sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Wala mubaddila likalimatillah. Tidak ada yang bisa merubah kalimat-kalimat Allah, ai allati katabaha bin nasri fid dunya wal akhirah li ibadihil mu'minin, yaitu ketetapan Allah yang sudah Allah catat, yang sudah Allah tetapkan, yang sudah Allah tulis, ya, bahwa kemenangan untuk hamba-hambanya yang beriman, gitu ya. Ya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat yang lain seperti tadi yang sudah kita sebutkan, ya. In tansurullah yansurkum. Jika kamu menolong Allah, Allah tolong kamu. Itu jelas sekali jumlah syartiyah, gitu ya. Kalau kita tolong Allah, hasilnya ada Allah menolong kita, ya. Juga firman Allah Subhanahu wa taala, walaqad sabaqat kalimatuna liibadinal mursalin innahum lahumul mansurun wa inna jundana lahumul ghalibun. Ya, kata Allah, dan sungguh telah tetap, ya, telah ditetapkan kalimat-kalimat kami, yaitu keputusan-keputusan kami, ketetapan-ketetapan kami. Jadi sudah ditetapkan, sudah diputuskan li ibadinal mursalin, bagi hamba-hamba kami, yaitu para rasul alaihimus salatu wassalam. Innahum lahumul mansurun, bahwa sesungguhnya mereka sungguh akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa inna jundana lahumul ghalibun, dan sesungguhnya tentara-tentara kami, ya, merekalah tentara-tentara yang akan mendapatkan kemenangan, ya. Juga di dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang lainnya, kataballahu la agliba ana wa rusuli innallaha qawiyyun aziz. Allah telah menetapkan, ya, di dalam ketetapannya, la aglibanna ana wa rusuli, ya, aku akan
memenangkan, begitu juga dengan Rasulku ya. Rasulku dan aku akan menang gitu ya. Innallaha qawiyyun aziz. Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala maha kuat lagi maha perkasa ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, walaqad ja'aka min naba'il mursalin, dan sungguh telah datang kepadamu ya berita-berita tentang para rasul tersebut. Ya. Artinya wahai Nabi, kan kamu sudah baca, sudah kami ceritakan kepada kamu, sudah kami beritakan kepada kamu tentang para rasul, para nabi, ya. Bagaimana kesudahan mereka, gitu ya. Bahwa mereka semuanya ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Mereka diteguhkan, ditolong, dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala di proses dakwah mereka. Wa in wa in kana kabura 'alaika i'raduhum, dan jika penolakan mereka, keberpalingan mereka terasa berat bagimu ya, terasa sulit bagimu, fa in istata'ta an tabtagi nafaqan fil ardi aw sulaman fis sama, maka jika kamu mampu wahai Rasul ya, untuk membuat lubang di dalam bumi atau tangga menuju langit gitu ya, atau tangga menuju langit, jikalau kamu mampu untuk melakukan itu semua, fata'tiyahum bi ayatih, maka niscaya engkau dapat mendatangkan mukjizat kepada mereka. Apa maksud daripada ayat yang mulia ini? Diriwayatkan oleh Ibnu Katsir rahimahullah, qala Ali bin Abi Thalha an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma, an-nafaq asy-syarab. Yang dimaksud dengan nafaqan itu adalah lubang ya. Fatadhabu fihi fatatihim bi ayah, aw taj'alu laka sulaman fis sama fatas'adu fihi fatatiyahum bi ayah, afdalu mimma ataituhum bihi faf'al kada. Itu lebih utama dari apa yang kamu kamu bawa, maka lakukanlah hal tersebut. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala katakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau memang terasa berat bagimu pendustaan mereka, keingkaran mereka, keberpalingan mereka, ya, maka jika kamu mampu untuk membuat lubang ke dalam bumi atau tangga menuju langit, nah ini apakah zahirnya adalah memang diperintahkan untuk melakukan seperti itu gitu ya. Tapi kalau kita lihat lanjutan ayatnya, kata Allah Subhanahu wa taala, walau sya'allahu la jama'ahum 'alal huda. Kalau Allah Subhanahu wa taala ingin mengumpulkan mereka di dalam petunjuk, maka Allah mampu
fala takunanna minal jahilin. Makanya kamu jangan termasuk orang-orang yang jahil. Jangan termasuk orang-orang yang bodoh, seperti tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala, tidak mengenal tidak mengenal sunnatullah yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan di dalam takdirnya, gitu ya. Jadi bahwa ini sudah sunnatullah, ya. Jika kamu mampu, coba, bisa nggak kamu menghindar daripada keberpalingan mereka tersebut, ya. Nah, itu tidak bisa dilakukan. Ini sudah sunnatullah, gitulah. Tidak ada jalan lain kecuali engkau bersabar atas keberpalingan mereka tersebut, gitu ya. Keberpalingan mereka tersebut. Dan pada dasarnya mereka memang sebagaimana yang telah disampaikan sebelumnya, ya, kaum pendusta, ya, kaum yang mendustakan. Betapa besar upayamu, usahamu, ya, kepada mereka, tetap saja mereka tidak mau mendengarkan firman-firman Allah Subhanahu wa taala, tidak mau menerimanya, gitu ya. Jikalau Allah mau memberikan petunjuk kepada mereka, Allah mampu, gitu ya. Allah mampu, tapi Allah tidak berikan mereka petunjuk. Dikatakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yahrisu ayyumina jami'un nas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu, beliau ini sangat ingin sekali seluruh manusia beriman kepadanya, gitu ya. Seluruh manusia beriman terhadap dakwahnya, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yutabi'uhu 'alal huda. Ingin sekali seluruh manusia mengikuti beliau sallallahu alaihi wasallam, mengikuti petunjuknya. Fa akhbarahu Allahu annahu la yu'minu illa man qad sabaqa lahu minallahi sa'ada fi dzikril awal. Maka di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam bahwa tidak akan beriman seorang pun kecuali memang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam catatan takdirnya yang pertama, yaitu catatan takdirnya di Lauhil Mahfuz, semuanya di sana, ya. Nah, tidak akan beriman. Innama yastajibul ladzina yasma'un. Kemudian Allah katakan bahwa yang bisa mendengar dakwahmu, bisa merespon dakwahmu adalah orang-orang yang mendengar, yang mematuhi seruan Allah Subhanahu wa taala, ya. Hanya orang-orang yang mau mendengar saja yang bisa merespon dengan baik seruanmu. Ai innama yastajibu lidu'aika ya Muhammad man yasma'ul kalama wa ya'ihi wa yafhamuhu. Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innama yastajibu lidu'aika, yang bisa merespon dengan baik dakwahmu hanyalah orang-orang yang bisa mendengar ucapan serta memahami dan memikirkannya. Ya, kalau hanya sekedar masuk kuping kanan keluar kuping kiri, atau masuk kuping kanan keluar kuping kanan lagi, ya,
maka mereka tidak bisa merespon seruan Allah Subhanahu wa taala, tidak bisa memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala ini, ya. Sebagaimana juga firman Allah Subhanahu wa taala, liyundzira man kana hayyan wa yahiqqal qawlu 'alal kafirin, ya. Agar engkau memberikan peringatan kepada orang yang masih hidup. Dianggap orang yang masih hidup, karena orang yang nggak bisa merespon dakwah dianggap orang yang mati, gitu ya. Allah berfirman, wal mauta yab'atsuhumullahu tsumma ilaihi yurja'un. Dan orang-orang yang mati kelak akan dibangkitkan oleh Allah, kemudian kepadanya lah mereka dikembalikan, ya. Ya, Allah Subhanahu wa taala katakan wal mauta, dan orang-orang yang mati. Setelah mengatakan innama yastajibul ladzina yasma'un. Hanya orang yang mendengar kemudian mau berpikir dan merenungi apa yang dia dengar, dialah yang bisa merespon dakwahmu dengan baik, yang bisa memenuhi, ya, panggilan-panggilan Allah Subhanahu wa taala, seruanmu tersebut, ya. Hanya mereka yang bisa. Adapun orang-orang mati, yakni maksudnya wal mauta itu adalah adapun orang-orang yang tuli atau adapun orang-orang yang kafir, yang tidak bisa merespon, yang tidak mau mendengar dan memikirkan dakwahmu tersebut, gitu ya. Nah, kenapa mereka disebut mati? Ada banyak hal. Yang pertama, ya ini majas, yang dimaksud adalah yang mati adalah hati mereka yang mati, ya. Maka kemudian diperumpamakan oleh Allah seperti orang yang jasadnya yang mati, gitu ya. Dan kematian jasad lebih ringan daripada kematian hati, gitu. Kematian jasad lebih ringan daripada kematian hati. Ya, kalau sudah mati hatinya, apalah manfaatnya jasad, seperti itu ya. Dan ini juga majas yang alaqahnya sayakun, yaitu yang akan datang, gitu ya. Dianggap mereka orang-orang yang mati ya, karena mereka nanti suatu saat mati, gitu ya. Dan orang-orang kafir nanti ini, orang-orang yang tidak mau mendengar ini, mereka kelak akan mati dan mereka akan dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka akan dikumpulkan dan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mempertanggungjawabkan perbuatan-perbuatan mereka. Seperti itu. Nah, kemudian Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman di ayat yang ke-37, wa qalu laula nuzila alaihi ayatun, dan mereka berkata sekiranya diturunkan kepadanya ayat, yaitu mukjizat, bukti yang nyata, min rabbihi, dari Tuhannya. Qul, katakan kepada mereka wahai Nabi yang mulia, innallaha qadirun ala ayyunazzila ayatan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala maha kuasa untuk menurunkan suatu mukjizat, walakinna aktsaruhum la ya'lamun, akan tetapi mayoritas mereka, kebanyakan mereka tidak mengetahuinya. Yaqulu ta'ala mukhbiran 'anil musyrikin, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberitakan kepada kita tentang orang-orang musyrik, sikap mereka. Annahum kanu yaquluna laula nuzila alaihi ayatan min rabbih. Mereka berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sekiranya dia ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diturunkan kepadanya suatu ayat, suatu tanda-tanda. Tanda-tanda ayat yang dimaksud di sini adalah mukjizat, ai
kharikun ala muqtada ma kanu yuridun wa mimma yat wa mimma yata'annatun, yaitu sesuatu yang bisa ya membuat mereka kagum gitu ya. Seperti perkataan mereka, lan tu'mina laka hatta tafjura lana minal ardi yanbu'a. Wahai Nabi, kami tidak akan beriman kepadamu sampai ya tafjura lana minal ardi, kamu mengeluarkan dari bumi air yang memancar gitu ya. Sampai kamu bisa menunjukkan kepada kami suatu mukjizat. Coba keluarin dari bumi atau dari batu yang keras ini air gitu. Nah, itu yang diminta oleh mereka. Ya. Mukjizat gitu ya, sesuatu yang di luar kemampuan manusia pada umumnya. Ya, mereka memaksudkan itu agar ingin melihat benar nggak kalau Nabi itu kan utusan Allah, berarti punya kemampuan yang maha dahsyat gitu ya. Padahal ya Nabi juga manusia seperti biasa gitu ya. Nabi menampakkan mukjizat jika Allah menghendaki. Kalau Allah tidak menghendaki, Nabi tidak akan bisa mengeluarkan mukjizat. Gitu ya. Itu semua atas kehendak Allah. Mukjizat itu tidak bisa dipelajari, tidak bisa semaunya, nih saya tunjukkan mukjizat, tara gitu ya. Gak bisa seperti itu. Ya, itu keputusan Allah. Ya, jika Allah menghendaki, Allah tampakkan mukjizat kepada manusia lewat tangan para nabinya, gitu ya. Ya, tapi Allah Subhanahu wa taala tidak menghendaki tersebut, ya. Atas dasar hikmahnya, atas dasar ilmunya, Allah tidak menghendaki muncul mukjizat dari tangan Nabi atau takhir, yaitu tidak sekarang, mungkin nanti gitu ya, atau kapan, hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Artinya tidak bisa di request, tidak bisa dipinta atau di order gitu ya. Kenapa seperti itu? Ya, terkadang mukjizat itu tidak dipinta, bukan terkadang, memang selalu mukjizat itu kalau dipinta nggak bakal keluar. Ya, dia akan keluar kalau memang kemudian Allah menghendakinya gitu. Kenapa? Kalau dikeluarkan ketika memang diminta, Allah Subhanahu wa taala Maha Pengasih terhadap hamba-hambanya. Karena siapa yang tidak beriman setelah melihat mukjizat gitu ya, maka Allah Subhanahu wa taala akan segerakan azabnya, siksanya, dan siksanya itu biasanya lebih keras lagi daripada yang biasa gitu ya. Seperti yang sudah kita baca di dalam surat Al-Maidah ketika Hawari minta diturunkan hidangan dari langit, ya Allah ancam kan, siapa yang tidak beriman atau kufur setelah mukjizat ini, ya, la u'adzibuhum adzaban la u'adzibuhu ahadan minan nas gitu ya. Akan aku ajab dia dengan ajab yang tidak pernah aku berikan kepada seseorang pun gitu. Jadi spesial ajabnya, siksanya khusus gitu ya, jika tidak beriman setelah melihat datangnya mukjizat. Jadi Allah dengan hikmahnya ingin mereka itu beriman secara natural gitu ya, lewat proses logika mereka, lewat proses hati mereka, lewat proses akal mereka gitu ya. Mereka bisa menemukan sendiri mukjizat di dalam dirinya tanpa harus melihat gunung terbelah, laut terbelah, terbang di atas langit, keluar air dari tangan Rasulnya gitu ya. Dan itu juga kemudian keimanannya tidak menjadi istimewa. Kenapa kita ini umat akhir zaman, keimanan kita ini istimewa gitu. Bahkan keimanan kita lebih istimewa daripada
para malaikat gitu ya. Ya, ada sebuah hadis ketika Rasulullah bertanya kepada para sahabat, siapa menurut kamu yang imannya paling mengagumkan? Dikatakan para malaikat. Kata Nabi, bukan. Malaikat, bagaimana iman mereka tidak mengagumkan? Orang mereka setiap hari melihat Allah Subhanahu wa taala atau bersama Allah, mendengar langsung firman-firmannya gitu ya. Maka yang sudah pasti mereka harus beriman. Lalu kata para sahabat, kami gitu ya yang imannya mengagumkan. Ya kamu juga enggak lah, imannya enggak mengagumkan, karena kamu langsung berhadapan dengan saya, bertemu saya, melihat sebagian mukjizat dari saya, menyaksikan ayat-ayat Allah turun lewat saya gitu ya. Lalu siapa, kata Nabi, nanti umat akhir zaman gitu ya. Mereka tidak pernah bertemu kepadaku, tidak pernah mendengarku gitu langsung, tapi mereka beriman gitu ya. Ini gitu. Ini lebih istimewa kita ini. Kita nggak pernah melihat Nabi, tidak pernah mendengar suaranya langsung, ya. Tapi kita beriman kepada, hanya membaca kitab suci ini, Al-Quran, kita mengimaninya, kita meyakininya, gitu ya. Nah, ini istimewa, gitu. Nah, Allah Subhanahu wa taala ingin hamba-hambanya seperti itu, beriman secara natural gitu ya, yaitu lewat proses berpikir mereka, merenung mereka, hati mereka dan seterusnya. Wa ma min dabatin, kemudian apa kata Allah, wa ma min dabatin fil ardi wala ta'irin yatiru bijanahi illa umamun amthalukum, dan tidaklah satupun binatang atau makhluk yang melata di bumi, ya baik manusia atau makhluk apapun yang bergerak melata di bumi gitu ya, wala ta'irin yatiru bijanahi, dan tidak pula burung yang terbang dengan dengan sayapnya, illa umamun amthalukum, kecuali telah ada umat atau makhluk yang serupa dengan mereka. Yaitu kita ini hidup ini berputar gitu ya, silih berganti saja gitu. Jadi disilih pergantikan saja gitu ya. Nanti ada saatnya umat dengan karakter seperti ini, ya, karakter A, kemudian setelah hilang muncul umat baru karakter B, setelah itu muncul lagi umat baru karakternya sama dengan yang sebelumnya A gitu ya. Apalagi umur bumi ini ya sudah sangat lama sekali gitu ya. Mungkin fisiknya boleh berubah gitu ya. Kalau mungkin umat-umat terdahulu agak besar fisiknya, kita agak kecil, tapi karakternya nggak terlalu jauh berbeda gitu ya. Nah, dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tidak seekor binatang pun melata di bumi ini, seekor burung pun yang terbang dengan sayapnya gitu ya, kecuali atau melainkan semuanya merupakan umat-umat juga seperti kamu gitu ya, atau ada umat yang serupa dengan kamu gitu ya. Nah, dikatakan oleh Ibnu Katsir rahimahullah di sini, qala Mujahid ay asnafun musannafatun ta'rifu bi asma'iha, wa qala Qatada at-tayru ummah wal insu ummah wal jinnu ummah, wa qala as-Suddi illa umamun amthalukun ay khalqun amthalukun. Jadi ada beberapa tafsir di dalam ayat ini gitu ya. Tidaklah seekor satu makhluk melata di bumi ini dan satu burung yang terbang
di di langit dengan sayapnya, kecuali melainkan mereka juga umat-umat sepertimu, yaitu dikatakan oleh Qatadah burung itu disebut umat, manusia juga umat, jin itu umat gitu ya. Jadi disebut umat. Jadi burung juga umat burung gitu ya, umatnya binatang, umatnya burung. Itu kalau di dalam istilah IPA gitu ya, apa itu, ada ordo, ada apalagi itu kan jenis-jenis ya, yang sejenis-jenis dari ordo ini, dari ini. Kalau burung aves kalau nggak salah ya, jenis aves dan seterusnya. Nah itu dikatakan umat gitu. Ada juga tafsirannya seperti yang kita sampaikan tadi, ay khalqun amthalukum, yaitu ada umat yang serupa dengan mereka, yaitu sudah diciptakan umat-umat yang serupa dengan mereka, yang kejadiannya atau fisiknya atau karakternya sama seperti mereka. Ma faratna fil kitabi min syai'in, tidak ada sesuatu apapun yang kami luput atau lupakan di dalam kitab gitu ya. Tsumma ila rabbihim yusyarun, kemudian kepada Rabbmu lah kalian mereka akan dikumpulkan. Ay al-jami ilmuhum indallah, yaitu semuanya pengetahuan tentang mereka ada di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu Allah meliputi mereka semua. Allah Maha tahu tentang mereka semua, tidak ada yang luput, satupun tidak tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala, dari makhluk yang kosmo yang besar sampai makhluk yang kecil nggak terlihat oleh mata ya, semua ciptaan Allah ya, pengetahuannya ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wala yansa wahidan min jami'iha min rizqihi wa tadbirihi sawa'an kana bariyan aw bahriyan. Tidak ada satupun yang dilupakan oleh Allah Subhanahu wa taala, khususnya dalam hal rizkinya, kemudian pengaturannya, kemudian pengayomannya oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu yang di langit, di bumi, di dalam tanah, atau dimanapun mereka berada gitu ya. Nah, semua Allah Subhanahu wa taala ketahui. Nah, kemudian kepada Allah Subhanahu wa taala akan kembali mereka semua ya. Nah, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini surat Al-An'am dari ayat yang ke-34 hingga ayat yang ke-38. Mudah-mudahan bisa kita ambil manfaatnya dari apa yang sama-sama kita telah kaji. Beberapa faidah penting ya, ringkasan dari apa yang sudah kita sampaikan. Yang pertama, bahwa ya sudah menjadi sunnatullah, para rasul, para nabi didustakan oleh sebagian umatnya. Itu sudah menjadi hal yang biasa, sudah menjadi sunnatullah. Dan ini juga berlaku bagi para penerusnya, yaitu para da'i, para mubalik, para pewaris nabi, para ulama ya, yang menyampaikan dakwah nabi kepada manusia. Sudah pasti sudah menjadi bagian takdir Allah, sunnatullah. Mereka akan didustakan, disakiti, disikapi dengan hal-hal yang tidak menyenangkan. Yang kedua, ya, menyikapi pendustaan, menyikapi pengingkaran, pembangkangan dari mad'u, dari orang-orang yang kita seru tersebut, yaitu tidak ada
jalan yang lain kecuali bersabar. Sampai kapan? Sampai datang pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan pertolongan Allah senantiasa berpihak kepada hamba-hambanya yang beriman. Gitu ya. Kemudian di antara faedah yang lain ya, bahwa kemudian Allah Subhanahu wa taala menegaskan hanya orang-orang yang mendengar, memikirkan dan memahami seruan para nabi sajalah yang bisa merespon dengan baik seruan tersebut, gitu ya. Yang lainnya dianggap orang yang mati. Karena hati mereka mati, tidak mau berpikir, tidak mau merenung dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang telah sampai kepada mereka, gitu ya. Meskipun mereka meminta ayat atau mukjizat seperti apapun, maka tidak akan kemudian mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan kaidah yang sangat penting sekali, bahwa hidayah hanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada di genggaman Allah Subhanahu wa taala, ya. Jika Allah berkehendak, Allah bisa berikan ya kepada hambanya. Dan siapa yang tidak diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada satupun yang bisa memberikan petunjuk kepadanya selain Allah Subhanahu wa taala. Olehnya penting bagi kita untuk selalu bersyukur dan memelihara hidayah yang amat mahal ini, karena kita sudah terpilih menjadi orang-orang yang diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka peliharalah, rawatlah dengan baik-baik petunjuk Allah Subhanahu wa taala ini. Demikian kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan banyak manfaat dari apa yang kita sama-sama telah kaji di kesempatan pagi yang mulia ini. Akhirnya kita harus pamit undur diri. Kita tutup dengan doa, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa natubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.